Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Iya. Oke, silakan duduk. Iya. Dengan Ibu Eda ya? Iya, Mbak. Di sini saya selaku konselor ya, Bu. Oh iya. Perkenalkan dulu, nama saya Andi Ratnasari. Oh iya. Oke, Ibu sebaiknya mengisi biodatanya terlebih dahulu. Di sini Ya. tanda tangan juga ya? Iya. Oke, terima kasih ya, Bu. Ibu datang sendiri? Iya, saya sendiri. Ibu umur berapa? Saya umur 20 tahun. 20 tahun ya, masih muda. Iya. Ibu terlihat gelisah, sepertinya ada masalah apa ya, Bu? Ya, saya gelisah. Saya itu begini, Mbak. Saya itu tidak cocok dengan teman kerja saya, Mbak. Kan saya bekerja tuh, Mbak. Ya, teman kerja saya tidak tahu dia kenapa. Padahal dulu kita tuh sangat akrab. Tapi tidak tahu ini akhir-akhir ini saya tidak tahu dia menjauh dari saya, Mbak. Sehingga saya gelisah dan tidak fokus ke pekerjaan saya, Mbak. Ini fokus seperti apa yang Anda maksud ya, Mbak? Ya, maksudnya fokus. Kan saya bekerja di sebuah kafe, saya jadi kasir. Dan saya tidak fokus ke tamu. Kan biasa itu ada tamu datang sama saya bicara, tapi saya suka bengong, Mbak, karena saya suka memikirkan teman saya, dia kenapa. Jadi itu yang tidak membuat saya fokus dalam bekerja, Mbak. Oke, Anda bisa menjelaskannya atau menceritakannya lebih jauh? Ya, masalahnya di sini tuh, Mbak. Saya memikirkan terus teman saya, dia kenapa tidak bicara sama saya, dia kenapa menjauh dari saya, padahal dulu kita itu sangat akrab. Saya itu baru masuk kerja sama dia, terus saya suka ikuti begitu. Pokoknya kita itu akrab sekali, Mbak. Cuma tidak tahu ini akhir-akhir ini dia itu menjauh dari saya, Mbak. Saya mau bicara sama dia, tapi dia sukanya menjauh dari saya, Mbak. Dan satu lagi, Mbak, saya itu tidak fokus ke saya itu juga bingung mau ke pekerjaan atau ke kuliah saya, Mbak. Saya itu nggak fokus lah, Mbak, untuk apalagi membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan saya, Mbak. Kan malamnya itu saya bekerja, Mbak, paginya saya kuliah, tapi saya tidak bisa membagi waktu atau membagi jadwal saya antara kuliah dan pekerjaan saya, Mbak, sehingga kuliah dan pekerjaan saya itu berantakan, Mbak. Itu, Mbak. Jadi Anda bingung ya membagi waktu Anda itu kuliah dan pekerjaan? Iya, Mbak, salah satunya itu, Mbak, saya bingung mau bagaimana, Mbak. Jadi sebenarnya di sini Anda tidak fokus kuliah atau pekerjaan? Saya lebih tidak fokus ke kuliah saya, Mbak. Sampai kan saya fokusnya ke pekerjaan, karena yang saya pikirkan itu cicilan motor saya, Mbak, SPP saya, SPP kuliah saya tuh, Mbak. Mana adik-adik saya juga sudah besar, sudah mau kuliah, dan juga belum juga sehari-hari saya, Mbak. Kalau saya tidak bekerja, Mbak, nanti saya membebani kedua orang tua saya, Mbak, dan saya tidak mau itu terjadi, Mbak. Jadi Anda beranggapan bahwa kalau Anda tidak bekerja, Anda akan membebani orang tua Anda? Iya, Mbak, seperti itu, Mbak, dan saya tidak mau itu terjadi, Mbak. Oh begitu ya. Sekarang Anda nyaman dengan pekerjaan Anda? Iya, Mbak, saya nyaman dengan pekerjaan saya, Mbak. Cuma ya teman saya itu, Mbak, yang tidak bisa saya fokus sama pekerjaan saya, Mbak. Begini, menurut saya Anda sebaiknya mengatur jadwal kuliah Anda dan pekerjaan Anda terlebih dahulu. Oh ya, Mbak, itu juga solusi yang cukup bagus, Mbak. Tapi
Dulu sebenarnya saya mau begitu mbak, cuma karena saya sibuk sekali tuh mbak, saya mau masuk kuliah, di sisi lain juga saya mau masuk pekerjaan, jadi saya langsung masuk, saya tidak mengatur jadwalnya bagaimana mbak. Jadi ya beginilah mbak, saya tidak lihat juga dampaknya ke depan bagaimana. Ya itu cuma saya cuma mau apa, waktu saya atau jadwal kuliah saya itu sama pekerjaan saya itu seimbang, sehingga tidak bertabrakan bagaimana mbak, begitu. Sehingga nanti saat sudah pintar atau atur waktu juga bagaimana mbak, supaya tidak tertabrak begitu mbak. Dan juga saya maunya mbak, teman apa itu, teman satu kerja saya tuh mbak mau bicara sama saya, apa, saya mau bicara, dia kenapa menjauhi saya, dia kenapa tidak bicara sama saya mbak, pada dulu kami tuh sangat akrab mbak, serius mbak. Itu yang tidak bisa membuat saya fokus dalam bekerja juga mbak. Jadi Anda merasa tidak nyaman dan tidak fokus ya? Iya mbak, itu mbak. Oke ya, di sini Anda punya dua masalah. Yang pertama Anda dan teman Anda, dan yang kedua itu jadwal pekerjaan dan kuliah Anda yang Anda tidak bisa atur ya. Iya mbak. Itu cukup berantakan juga. Terima kasih sudah mau menceritakan dengan leluasa kepada saya. Karena tidak cukup waktu dan ada juga yang menunggu di luar ya. Oh iya mbak. Kita akan menjadwalkan minggu depan lagi. Nanti saya akan menghubungi Anda. Oh iya mbak. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi untuk jadwal Anda ya. Anda tadi sudah merencanakannya ya. Iya Kita mbak. akan membahasnya. Oke, terima kasih Oh, Anda. iya, terima kasih mbak. Oke, hati-hati Mbak. Iya mbak.